5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang kesebangunan segitiga lanjutan 2, di mana ini akan membahas variasi-variasi tentang kesebangunan pada segitiga. Baiklah, untuk KD dan IPK-nya ini masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak akan saya bahas, ya. Kita lewat saja. Nah, kemudian untuk materi prasyaratnya, nah di sini supaya mempermudah pemahaman, maka kalian dituntut untuk sudah memahami bab garis dan sudut, kemudian perbandingan senilai, kemudian persamaan linear satu variabel. Dan di luar ini ya operasi itu akan selalu penting ya. Nah, operasi bilangan, bilangan pecahan, bilangan bulat ini sudah memang wajib. Kemudian untuk KBM-nya kita kesebangunan pada segitiga lanjutan yang ini ya. Nah, untuk materi sebelum-sebelumnya yang ini pengertian kesebangunan, syarat kesebangunan, kesebangunan pada segitiga, kesebangunan pada segitiga lanjutan 1. Silahkan yang belum sempat nonton, silahkan tonton. Linknya saya berikan di deskripsi video ini. Ya, kita lanjut ke materinya, kesebangunan pada segitiga lanjutan 2. Nah, ini kita masih membahas tentang variasi-variasi soal yang bisa kita selesaikan dengan konsep kesebangunan pada segitiga. Dan kali ini bentuknya seperti ini. Saya ambil contoh soalnya dari soal UN tahun 2013 berbentuk seperti ini. Dan mungkin kalian akan langsung bertanya-tanya ya, pertanyaan yang sangat besar sekali. Di sini judulnya variasi soal kesebangunan pada segitiga. Tapi yang nampak di sini adalah trapesium ya. Nah, ini trapesium. Loh, ada hubungannya apa trapesium dengan segitiga? Ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, mungkin sekilas ketika kalian membaca soal ini, idenya ini kebanyakan akan menggunakan konsep kesebangunan pada trapesium ya, yang ini. Nah, kita akan cek lagi apakah itu valid atau tidak, dan kita akan cari tahu bersama. Nah, kemudian apakah bisa menggunakan konsep segitiga? Nah, kita akan cari tahu juga ya, walaupun ini mungkin untuk saat ini kalian bertanya-tanya ya, hubungan apa trapesium ke segitiga ya. Nah, oleh karena itu kita akan cari tahu bersama-sama. Nah, sekarang kita akan selidiki apakah kesebangunan trapesium bisa digunakan. Nah, ini sesuai ide pertama ketika melihat soal ini ya. Nah, perhatikan trapesium yang ada, apakah ada yang saling sebangun. Nah, di sini kalian tentunya bisa melihat. Kalau kita lihat di sini ada 3 buah trapesium ya. Nah, yang mana saja? Nah, yang pertama jelas trapesium yang besar A, B, C, D ya. Ini yang besar. Yang kedua, trapesium kecil yang atas. Nah, ini A, B, L, K. Nah, ini trapesium yang kecil, posisinya yang ada di atas. Kemudian yang ketiga, trapesium yang di bawah ini, yang kecilnya, yaitu C, D, K, L. Jadi ada 3 buah trapesium. Apakah dari ketiga trapesium ini ada yang sebangun? Mari kita cek satu-satu. Ya, yang pertama
kita bandingkan trapesium ABCD yang besar ini dengan trapesium yang kecil di atas ABLK. Apakah keduanya sebangun? Yuk kita selidiki bersama. Pertama saya akan pecahkan. Nah ini trapesium yang besar, saya geser. Trapesium yang kecil seperti ini. Nah yang kecil ini karena posisinya di sini berarti sisi yang atasnya ini AB berarti 12 ya. Kemudian sisi yang kirinya, yang kanannya itu 2. Kemudian yang bawah ini tidak diketahui ya, justru yang di sini ditanyakan. Untuk yang besarnya, nah ABCD berarti sisi yang atasnya adalah 12. Kemudian sisi yang kanannya ini panjangnya adalah 5. Karena ini yang besar ya, berarti 2 tambah 3, 5. Kemudian untuk yang bawahnya, sisi bawahnya sudah diketahui juga, ini panjangnya 27 cm. Nah, sekarang kita cek. Untuk mengecek dua bangun datar, tentunya kita harus mengecek dua syarat. Syarat 1 dan syarat 2. Syarat 1 berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita cek sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar atau tidak. Nanti kita cek juga syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian, misalkan ini dengan ini dengan ini, bawah dengan bawah, kiri dengan kiri, senilai atau tidak, ya. Perbandingannya senilai atau tidak, memiliki nilai yang sama atau tidak. Ini. Nah, kita cek untuk syarat 1, untuk sudut-sudutnya di sini kita lihat ini dengan yang ini ya, berarti sudut K ini dengan sudut D. Sudut K dengan sudut D ini jelas sama. Kenapa? Karena ini dengan ini saling sehadap. Ini ingat ya, garis-garis sejajar ini. Berarti ini dengan ini sehadap. Kalau sehadap berarti sifatnya sama besar. Sehingga kita tahu ini dengan ini sama besar. Ya. Nah, pasangan yang pertama sama besar. Kemudian pasangan yang kedua, misalkan yang ini pun sama besar. Kenapa? Karena alasannya memang sama juga. Ini dengan ini sehadap. Berarti sama besar juga. Nah, sudut yang atasnya, ini dengan yang ini dengan ini, jelas akan sama. Kenapa? Karena sama-sama sudut A dan sudut B. Ini sudut A, ini sudut B. Yang besar pun sudut A, sudut B. Ini berimpit. Ya, sama-sama ini besarnya. Nah, sehingga setiap pasang sudut yang bersesuaian ini ternyata sama besar. Dengan demikian, syarat 1 terpenuhi. Nah, masalahnya kita cek syarat yang kedua. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama? Kita cek. Contohnya di sini, perbandingan sisi yang kanan antara yang kecil dengan yang besar, ini 2 berbanding 5. Perbandingannya 2 berbanding 5. Nilainya berarti 2/5. 2/5 kalau kita desimalkan adalah 0,4 ya. Nilai perbandingan yang sisi yang kanan ini 0,4. Nah, sekarang yang diketahui sisi yang lain adalah yang atas. Ini atas 12, yang besar pun yang atasnya 12. 12 berbanding 12 ini nilainya 1. Nah, di sini ternyata dari pasangan ini saja sudah diketahui sisi-sisi yang bersesuaian di sini tidak memiliki perbandingan yang sama atau tidak memiliki perbandingan yang nilainya sama. Karena tadi yang ini 1, yang ini 1, yang ini 0,4. Nah, dengan demikian kesimpulannya syarat 2-nya tidak terpenuhi. Kalau syarat 2-nya tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, jelas trapesium ini dengan ini tidak sebangun. Kalau tidak sebangun, maka kita tidak bisa membandingkan segitiga yang, trapesium yang kecil ini dengan trapesium yang besar ini untuk menyelesaikan soal ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sebangun. Ya, jelas ya? Nah, dengan cara yang sama, ketika kita bandingkan sekarang segitiga trapesium yang besar dengan trapesium yang kecil yang di bawah ini, yaitu CDKL. Nah, kita cek dulu sebangun atau tidak. Ya.
kita pisahkan seperti ini. Nah, ini yang bawah, ini untuk yang besarnya, yang ini nilai-nilainya, karena yang bawah berarti sisi yang kirinya 3, sisi yang bawahnya 27. Untuk yang besar berarti yang atasnya 12, yang kanannya 5 jumlahnya ya. Kemudian yang bawahnya 27. Nah, untuk sudut-sudutnya di sini sudah pasangan sudut yang bersesuaiannya ini sama besar. Ini dengan yang ini sehadap. Maaf, ini dengan yang ini berimpit ya. Nah, ini dengan yang ini berimpit ya. Ini dengan yang ini berimpit berarti sama besar. Yang ini pun dengan yang ini berimpit. Karena sudut yang ini sama-sama sudut D. Yang ini pun sama sudut D. Yang ini sama-sama sudut C. Baik trapesium yang ini yang kecil, yang besar. Sama-sama sudut C. Berarti besarnya sama. Untuk yang atas, nah berarti yang ini sudut K yang ini dengan sudut yang A ini. Nah, ini nilainya besar, ini nilainya sama besar. Kenapa? Karena sudut ini dengan sudut ini sehadap, ya, sama besar. Yang ini pun sama, sehadap juga berarti sama besar. Nah, ini pasangan-pasangan sudut yang bersesuaiannya ini sudah semua sama besar. Berarti syarat 1 terpenuhi. Namun, kita cek untuk syarat kedua, sisi-sisinya sebanding, memiliki perbandingan yang sama atau tidak. Nah, di sini untuk sisi kanannya perbandingannya 3/5. 3 berbanding 5 ya. Kalau kita nilaikan 3/5 berarti 3 dibagi 5, 0,6. Nah, di sini yang diketahui pasangan sisi senilainya adalah yang bawah. Yang bawah bersesuaian dengan yang bawah. Di sini 27, di sini 27. 27 berbanding 27 nilainya 1. Tadi 0,6 perbandingan yang ini. Kalau yang bawah 1. Memiliki perbandingan yang nilainya sama enggak? Jelas tidak. Nah, sehingga syarat yang kedua tidak terpenuhi. Kalau syarat kedua tidak terpenuhi, maka trapesium yang kecil di bawah ini dengan yang besar ini tidak sebangun. Kalau tidak sebangun, maka kita tidak bisa memecahkan soal ini dengan membandingkan trapesium yang kecil di bawah ini dengan yang besar. Ya. Nah, selanjutnya satu lagi kita bandingkan. Bagaimana dengan trapesium yang kecil yang di atas ini, ABKL, dengan trapesium yang kecil juga yang di bawah ini. Yang atas dengan yang bawah, sebangun atau tidak? Nah, kita cek. Kita pisah seperti ini. Nah, di sini untuk yang atas ini berarti sisi yang atasnya 12, untuk yang kanannya 2, untuk yang bawahnya yang kanannya 3, kemudian yang bawahnya 27. Ya. Untuk sudut-sudutnya dengan cara yang sama, ini dengan ini sama besar karena sehadap. Yang ini dengan yang ini pun sehadap sama besar. Untuk yang atasnya pun sama. Sudut A dengan sudut K ini sama besar karena sehadap juga. Maka syarat 1 terpenuhi. Untuk syarat 2, nah di sini yang ada, yang jelas terlihat ini adalah hanya ada satu pasang sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui, yaitu yang kanan dengan yang kanan. Nah, untuk yang atas, yang ini sudah diketahui memang, tapi untuk yang atas yang ini belum diketahui panjangnya. Untuk yang bawah, yang ini sudah diketahui 27, tapi yang bawah ini tidak diketahui. Maka kita tidak bisa secara langsung mengecek syarat 2 itu terpenuhi atau tidak. Namun di sini, kalau dilihat dari gambar ini untuk posisi KL, sebenarnya akan ada satu posisi KL ini di mana akan membagi trapesium yang besar ini menjadi 2 trapesium, yang atas dengan yang bawah, dan keduanya sebangun. Hanya satu kemungkinan. Ya. Nah, di sini ketika saya sudah cek untuk soal ini, posisi seperti ini sehingga jarak baik dengan L ini 2 cm, kemudian dari L ke C 3 cm,
Ini adalah posisi yang memang membuat trapesium atas dengan trapesium bawah ini sebangun. Dan ini kemungkinannya hanya satu, ya posisinya di sini. Digeser saja di sini sedikit ke sini, ya ke atas, misalkan garis KL-nya ke atas, ini trapesium yang atas dengan yang bawah sudah tidak sebangun. Begitupun dengan KL ini ketika digeser sedikit ke bawah, ini juga trapesium atas dengan bawah sudah jadi tidak sebangun. Nah, di sini sebenarnya karena soal ini hal yang spesial, hanya satu kemungkinan, dan ini pas, ini membuat trapesium atas dengan trapesium bawah sebangun, sebenarnya kita bisa mendapatkan jawabannya. Gitu. Hanya saja ini kebetulan. Yang namanya kebetulan itu tidak sering, ya. Nah, artinya tidak efektif kalau kita menggunakan konsep kesebangunan trapesium di sini. Nah, tadi sudah dikatakan ini kebetulan, saya sudah cek. Ini yang atas dengan yang bawah ini sebangun. Nah, kok tahu ini sebangun? Nah, cara ngeceknya seperti ini. Kalau memang ini sebangun, maka harus berlaku seperti ini, syarat 2. Nah, syarat 2 di sini untuk sisi yang atas ini kan AB ya. AB berarti akan bersesuaian dengan yang atas ini. Yang atas ini siapa? Ya KL kan ya. Karena yang bawah ini yang atasnya ini. Maka AB berbanding dengan KL. Kemudian untuk sisi kanannya, nah ini 2. Yang di sini adalah BL ya. BL ya berbanding dengan yang kanan yang bawah, yaitu LC. Nih, atau CL. Nah, akan berbanding juga dengan sisi yang bawah untuk yang atas ini. Sisi yang bawah untuk trapesium yang atas ini kan KL. Nah, KL ya berbanding dengan sisi yang bawah trapesium bawah yang ini. Sisi bawah trapesium yang bawah ini, yaitu CD. Ketika perbandingan ini dengan ini memiliki nilai yang sama, ya ini dengan ini sebangun. Ya. Nah, kita lebih mudah yang sudah diketahui kita masukkan angkanya. AB di sini 12, KL justru ditanyakan di sini KL. Kemudian BL di sini 2, kemudian CL 3, kemudian di sini KL ditanyakan tetap, kemudian per CD di sini sudah diketahui 27. Nah, di sini ada menjadi 2 persamaan linear satu variabel, ya, dimana nanti akan kita temukan nilai KL yang ini dengan KL yang ini. Ketika hasilnya sama, maka kita bisa mengatakan trapesium ini dengan ini sebangun. Tetapi ketika kalian mencoba yang ini kita selesaikan, nah, saya tandain saja supaya lebih jelas. Ketika kita menyelesaikan perbandingan yang ini dengan yang ini sehingga menjadi satu persamaan linear, ya, kita dapatkan nilai KL ini, kemudian nanti kita juga akan dapat persamaan yang lain, yaitu dengan 2/3 dengan yang ini akan dapatkan KL yang ini. Nilai KL yang ini dengan yang ini, kalau ternyata hasilnya setelah dihitung bernilai sama, maka trapesium yang atas ini dengan yang bawah ini sebangun. Ya. Tetapi KL yang ini dengan KL yang ini setelah dihitung nilainya berbeda, maka itu tandanya tidak sebangun. Kalau tidak sebangun, maka KL ini tidak valid. Ya. Artinya tidak bisa menghitung dengan membandingkan 2 trapesium seperti ini. Ya. Nah, di sini tadi sekali lagi sudah dikatakan ini kebetulan. Nah, kita hitung saja ya. Kita hitung, selesaikan persamaan linear satu variabel ini, kita kali silang saja. 2 kali KL, 2 KL sama dengan 3 kali 12. 3 kali 12 berapa? 36, betul. Jadi 2 KL ini nilainya 36. 2 KL 36. 1 KL berapa? Tinggal 36 dibagi 2. 36 dibagi 2, ya KL-nya bernilai 18. Nah, untuk KL yang ini nilainya 18. Kita cek. Nah,
Ini persamaan linear satu variabel yang lainnya, yaitu membandingkan perbandingan ini dengan ini. Nah, nilainya KL berapa? Kita kali silang juga. 3 kali KL. 3 KL. Kemudian sama dengan 2 kali 27. 2 kali 27 nilainya 54. 3 KL sama dengan 54. 1 KL berapa? Berarti 54 dibagi 3. Nah, 54 dibagi 3 berapa? Ternyata KL-nya 18. Tadi nilai KL yang ini nilainya 18 sudah dihitung. KL yang ini pun barusan dihitung 18. Maka ini dengan ini sebangun. Kalau sebangun, nah KL tadi yang 18 itu jawaban yang valid. Nah, jadi jawabannya yang C. Tetapi sekali lagi saya katakan ini keberuntungan. Ya, hanya ada satu posisi KL ini yang membuat trapesium yang atas dengan yang bawah ini sebangun. Yang lainnya itu tidak sebangun. Kalau tidak sebangun, tidak bisa menggunakan konsep trapesium ini untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Nah, kesimpulan akhirnya untuk konsep kesebangunan trapesium untuk memecahkan ini jawabannya tidak bisa digunakan. Ya, itu saja. Lantas, bagaimana yang 100% bakal valid dan bisa menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita alternatif yang kedua, yaitu kesebangunan segitiga. Nah, pertanyaan besarnya di sini adalah, kok trapesium bisa nyambung ke segitiga? Jelas bisa. Nah, perhatikan ilustrasinya. 1, 2, 3, ya. Nah, itu. Tunggu sampai berhenti. Yuk. Nah, apakah sekarang terlihat ada segitiga? Jelas ada. Ya. Dan mungkin kalian yang sudah membahas atau menonton di video sebelumnya akan familiar dengan bentuk seperti ini. Ya, karena dibahas pada video yang keempat kemarin. Nah, ini. Ya. Jadi, tadi mungkin tidak akan terbayang trapesium ini dibawa ke konsep segitiga dan ternyata seperti ini. Jadi langkah pertama kita akan menggeser sisi AD ini, digeser sejajar sampai A ini berhimpit dengan B ini, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi trapesium yang awal ini akan diubah menjadi dua bangun datar, yaitu jajar genjang dan segitiga. Ya, nah ini. Kemudian AB ini nanti akan sama dengan yang ini, dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Dan untuk mempermudahnya, ini titik potongnya akan saya kasih nama. Nah ini, nah titik potong yang ini kita namakan K aksen karena pergeseran titik K ini ke sini. Kemudian yang ini titiknya kita namakan D aksen karena pergeseran dari D ini ke sini. Ya, dan diperoleh K aksen ini jaraknya sama dengan AB, yaitu 12, karena ini karena ini jajar genjang. Kalau jajar genjang, sisi jajarnya panjangnya sama ya. Nah, begitupun dengan D aksen, ini panjangnya 12 cm. Nah, sehingga di sini kita akan tahu jarak CD aksen. Ya. CD ini sudah diketahui totalnya panjangnya adalah 27 cm. Ini 12 cm. Berarti CD aksen berapa? Supaya ini digabung ke sini 27. Ya tinggal sisanya saja. Totalnya 27, yang sudah ada 12. Berarti sisanya ini adalah 27 dikurangi 12. Berapa? 15. Nah ini ya. Nah, kemudian kita misalkan yang ini nih. Ini sebenarnya adalah kunci utama untuk memecahkan, untuk menjawab panjang KL ini. Ya, kita tinggal menghitung panjang dari sini ke sini, K aksen dengan L. Kenapa? Karena dari sini ke sini sudah ketahuan panjangnya 12. Kalau ini sudah terhitung atau sudah
kita tentukan ya panjang KL tinggal dijumlahkan saja 12 tambah ini. Nah, misalkan yang ini kita misalkan X dulu ya. Sehingga untuk KL tadi kan, untuk panjang KL ini yang ditanyakan ya tinggal K aksen ditambah dengan X. Nah, masalahnya X ini belum ada. Kalau sudah ada ya tinggal jumlahin dengan 12, sudah terjawab nih, ya. Nah, untuk mencari nilai X, kita baru gunakan konsep kesebangunan pada segi 3 yang dijelaskan pada video sebelumnya. Caranya seperti apa? Ya, betul. Alas segitiga yang kecil, nah ini alas segitiga yang kecil, itu X, bandingkan dengan alas segitiga yang besar, nah alasnya adalah 15, sama dengan sisi kanan segitiga kecil, yang ini berarti 2, berbanding dengan sisi kanan segitiga yang besar, yang ini, yaitu 5. Sehingga kita peroleh di sini sekarang persamaan linear satu variabel. Ya kita tinggal selesaikan saja. Pindah ruaskan 15 ini. Ini jabatannya sebagai pembagi. Kalau pindah ke kanan, maka asalnya bagi jadi kali. Nah ini, ya. Sehingga X yang di sini ini sudah tidak ada temannya lagi di sini, hanya sendiri X-nya karena 15-nya sudah pindah ke ruas kanan. Nah, ini bisa dihitung 2 kali 15, 30 bagi 5, 6. Ya, boleh seperti itu. Atau kalian tinggal 15 bagi 5. 15 bagi 5 nilainya 3. Nah, 2-nya dari sini. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Sama saja ya. Mau langsung boleh. 2 kali 15, 30 bagi 5. Tetap nilainya X-nya 6. Setelah X-nya dapat 6, maka KL pun akan didapat. Nah, karena tadi KL itu adalah KK aksennya 12, X-nya sudah didapat 6, maka tinggal tambah 6, berarti KL-nya sama dengan 18. Nah, dengan demikian, jawabannya yang betul adalah C. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menurunkan rumus untuk menentukan panjang EF dengan cepat. Ya. Untuk apa? Nah, agar nanti lebih efektif mengerjakan soal yang berbentuk seperti ini. Nah, kita akan turunkan rumusnya dulu dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lewati seperti menyelesaikan soal yang tadi ya. Yang pertama, kita misalkan dulu panjang CD ini panjangnya misalkan A, kemudian panjang AB misalkan B, kemudian panjang sisi yang kanan CF ini P, kemudian FB panjangnya misalkan Q. Ini yang diketahuinya adalah sisi yang kanan. Sebenarnya akan sama kalau seandainya yang diketahuinya panjang DE dan AE ya. Jadi nanti ketika ada soal yang diketahuinya sisi yang kiri, kalian tinggal caranya sama saja ya dengan yang ini. Gitu. Ini diketahui dengan yang kanannya, saya ngikutin contoh soal yang tadi ya. Sebenarnya untuk yang diketahui DE atau AE juga nggak apa-apa, sama saja cara menyelesaikannya. Hanya yang digeser adalah sisi yang BC-nya ke sini, gitu ya, sama saja. Nah, kita lanjut prosedurnya. Pertama, kita geser garis AD ini ke sebelah sini, sehingga trapesium ini menjadi dua bangun datar, yaitu jajar genjang dan segitiga. Sehingga, nah ini panjangnya sama dengan yang ini, panjangnya yang sini. Kemudian, nah untuk yang ini kita misalkan X, kemudian untuk yang ini tadi karena diketahui panjang AB adalah B, kemudian dari ke sini nilainya A, maka sisanya adalah ya B dikurangi A. Nah, untuk mencari EF ya jelas A ditambah X. Nah, masalahnya kita harus tahu dulu nilai X-nya. Nilai X-nya kita peroleh dengan cara konsep kesebangunan pada segitiga. Nah, alas segitiga kecil ya X bersesuaian atau sebanding dengan
alas segitiga yang besar, yaitu B dikurangi A. Ya. Jadi X per B dikurangi A akan sama dengan sisi kanan segitiga kecil, yang ini P, akan bersesuaian dengan sisi kanan yang besar juga, yang kanan yang besar, yaitu BC. Nah, karena panjang BC itu penjumlahan P tambah I. Nah, ini persamaan linear satu variabel. Kita selesaikan, kita pindah ruaskan B dikurangi A-nya, ini asalnya pembagi menjadi pengali. Ya. Nah, karena pengali di sini dua suku, maka ini wajib menggunakan kurung agar si P ini nanti berlaku untuk kedua sukunya, dikalikan ke B, dikalikan ke A juga. Kalau nanti tidak menggunakan kurung, nanti kalian akan salah, hanya P ini dikalikan ke B saja. Nah seperti ini kita distribusikan P-nya, P kali B menjadi BP, P kali A menjadi AP. Karena di sini pengurangan, maka ya dikurangi. Yang penyebutnya tetap P plus Q ya, seperti ini. Sehingga kita peroleh panjang X-nya yang ini itu adalah BP dikurangi AP dibagi P plus Q. Nah, kita substitusikan nilai ini ya ke sini. Sehingga kita akan peroleh seperti ini ya. EF A plus X. X-nya tadi sudah diperoleh BP dikurangi AP per P plus Q. Ya ini. Nah, kalau kita ulang, X-nya diperoleh BP dikurangi AP per P plus Q. Kita substitusikan mengganti nilai X ini. Nah, setelah ini kita akan samakan dulu penyebutnya. Di sini adalah penjumlahan dua buah bilangan, yaitu A dengan yang ini. Yang ini pecahan, yang ini bilangan bulat. Nah, untuk menjumlahkannya berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita kalikan A ini dengan angka 1 dan angka satunya kita ambil P plus Q, P plus Q. Dari sini ya, kenapa kita ambil ini? Supaya di bawahnya P plus Q. Nah, ini merubah nilai enggak? Jika A ini dikalikan P plus Q per P plus Q, jelas tidak. Kenapa? Karena ini nilainya yang dikurung ini nilainya 1. Ingat ya, sifat bilangan pembagian angka yang sama. 5 dibagi 5 itu nilainya 1. 3 bagi 3 nilainya 1. 10 bagi 10 nilainya 1. A dibagi A itu 1. Setiap pembagian pembilang dengan penyebutnya bilangan yang sama, maka itu nilainya 1. Nah, begitupun dengan ini. P plus Q, P plus Q. Pembilang dengan penyebutnya sama, berarti nilainya 1. Dan kita ambil, kenapa P plus Q? Supaya nanti di akhirnya penyebutnya sama-sama P plus Q. Kita substitusikan, kita distribusikan nilai A-nya. A kali P menjadi AP, A kali Q menjadi AI per P plus Q. Jadi si A ini kalikan ke sini. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang-pembilang ini bisa disederhanakan dengan catatan, karena ini aljabar, berarti harus yang sejenis. Yang sejenis bisa disederhanakan. Yang sejenis apa? Ini AP dengan negatif AP. 1 AP dikurangi 1 AP, ya jelas habis kan 0. Nah, berarti tinggal siapa? Ya tinggal AI ditambah BP per P plus Q. Nah, inilah yang disebut dengan rumus cepat. Ya, rumus cepat ini untuk menghafalnya, nah ini kan dengan simbol ya. Nah, kita langsung ke gambar supaya kita tahu AI ini perkalian A dengan Q adalah perkalian sisi yang atas dengan yang miring bawah. Q. Ya, A kali Q. Nah, ini jadi yang atas kalikan ke yang bawah. Ditambah perkalian B dengan P. B itu adalah panjang yang bawah, justru dikalikan dengan yang miring atasnya. Ya. Baru dijumlahkan, baru dibagi dengan P plus Q, penjumlahan yang miring ini. Ya. Jadi cara menghafalnya untuk menghitung EF ini adalah
sisi yang atas, panjang sisi yang atas kalikan ke yang miring bawah, dijumlahkan dengan perkalian sisi yang bawah kalikan ke miring yang atas. Hasilnya nanti dibagi dengan penjumlahan B dengan BC, yaitu P tambah Q. Nah, itu caranya. Nah, agar lebih paham, kita akan contohkan penggunaan rumus cepat ini. Nah, ini soal yang tadi saya munculkan kembali, tapi kita selesaikan dengan cara cepat yang sudah rumusnya kita uraikan atau kita dapatkan. Nah, di sini berarti KL sama dengan, nah ini ya, KL sama dengan 12 kali 3, ya, sisi yang atas kalikan miring bawah, 12 kali 3, ditambah sisi yang bawah kalikan ke miring atas, berarti 27 kali 2, paham? Nah, kemudian dibagi dengan penjumlahan yang miring, 2 tambah 3. Ini sudah. Nah, sudah dapatkan seperti ini, kita tinggal menghitung saja. 12 kali 3, 36. 27 kali 2, 54. 2 tambah 3, 5. Nah, 36 ini dari sini. 54 ini dari sini. 5 ini 2 tambah 3. Kita hitung. 36 ditambah 54 itu adalah 90. 90 per 5 berapa? 18. Nah, ini ternyata jawabannya sama 3 ya. Nah, demikian penjelasan untuk kesebangunan pada segitiga lanjutan 2, yaitu variasi soal yang bisa diselesaikan dengan kesebangunan pada segitiga yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.